Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, permasalahan pinjol kali ini bukanlah masalah didatangi DC lapangan, bukan masalah ada DC atau tidak, bukan masalah slik OJK, bukan masalah skor kredit bermasalah. Tapi ada dua masalah penting tentang pinjaman online. Apa saja dua masalah tersebut? Silahkan kalian boleh simak video sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan setiap hari saya mengedukasi kalian itu bisa betul-betul ada efek, ada pengaruh buat kalian yang saat ini sedang kesulitan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Semoga kalian mendapatkan berkah karena kalian selalu mendukung channel ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, tentang masalah pinjaman online, sebenarnya bukan masalah didatangi DC lapangan atau tidak, ada DC atau tidak, bukan masalah masuk skor kredit bermasalah, masuk slik OJK atau tidak, bukan masalah itu. Tapi ada dua masalah penting yang harus kalian ketahui tentang pinjaman online tersebut ya. Tapi saya ucapkan selamat buat kawan-kawan yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, karena fakta gagal bayar di pinjol itu salah satu jalan agar kalian tidak berpotensi terjerat utang yang semakin besar. Dan buat kalian yang saat ini masih merawat pinjol itu sebenarnya tinggal menunggu waktu saja. Suatu saat kalian pasti akan gagal bayar juga dan akan menyesal juga. Berhati-hati saja ya, apapun alasan kalian, yang terpenting tetap waspada, tetap hati-hati. Merawat pinjol hanya tinggal nunggu bom waktu yang suatu saat akan meledak ya. Dua masalah tentang pinjaman online, bukan ada DC atau FC, bukan slik OJK dan sebagainya. Tapi yang harus kalian ketahui adalah dua hal penting ini, silahkan kalian dilihat. Masalah pinjol itu sebenarnya bukan persoalan ada DC atau tidak ada DC. Problem dari pinjol tersebut adalah satu, pinjol berbisnis di area resiko tinggi dengan rate tinggi. Tapi pinjol gak berani rugi. Akhirnya DC digunakan bukan untuk menagih, tapi untuk neror, intimidasi, menghina, merendahkan, dan meruntuhkan mental nasabah. Ini betul. Yang kedua, pinjol serakah, jual bunga tinggi, dan memaksa orang jual aset untuk membayar. Pinjol sama sekali tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan galbay secara persuasif dan win-win solution. Nah, betul sekali kawan-kawan. Jadi selain DC, FC itu yang sering diperbincangkan, ada dua masalah ternyata, yaitu pinjol berbisnis di area resiko tinggi dengan rate tinggi. Kita tahu masyarakat Indonesia itu masih banyak yang mungkin awam tentang pinjaman online. Mereka hanya tahu pinjol itu pencairannya mudah, persyaratannya mudah, pencairannya cepat. Itu mayoritas orang-orang yang saat ini meminjam uang di pinjol awalnya hanya berpikir seperti itu. Karena mungkin mereka tidak tahu aturan utang piutang di pinjol seperti apa. Cuman setelah meminjam uang di pinjol dan berjalan membayar secara tepat waktu, 1 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun, disitulah mereka mulai sadar bahwa meminjam uang di pinjol itu betapa berbahayanya. Mereka saat tidak mampu bayar dimaki-maki, baru jatuh tempo dimaki-maki. Bahkan saya dulu baru jatuh tempo di salah satu pinjol itu saya udah dibilang bangsat, dibilang maling, dibilang menggelapkan duit perusahaan, dibilang buronan utang, lalu saya itu disebarkan sudah meninggal dunia. Itu berbagai kata-kata yang saat itu baru jatuh tempo di salah satu pinjol. Dan saya juga dibilang bahwa kamu diajari oleh orang tua untuk maling, katanya. Itu betul-betul kata-kata yang luar biasa, bisa merusak mental nasabahnya. Cuman saat itu saya berusaha untuk tetap tenang, walaupun saya merasa saat itu saya panik juga waktu dikata-katain seperti itu, karena pertama kali saya jatuh tempo di salah satu pinjol itu dimaki-maki seperti itu. Padahal sebelum-sebelumnya saya tidak, karena saya selalu merawat dan memaksa bayar pinjol, dan endingnya tetap saya tersiksa ya. Makanya saya menyampaikan pada kawan-kawan semuanya, jangan berusaha merawat pinjol apalagi terjebak gali lubang tutup lubang. Oke ya. Lalu yang kedua, pinjol serakah, jual bunga tinggi, dan memaksa orang jual aset untuk membayar. Nah, ini betul sekali teman-teman. Kita tahu pinjaman online itu bunganya itu cukup besar ya.
bunganya itu kita tidak bisa diprediksi. Kadang setelah 6 bulan lancar membayar, bunganya bisa berubah jadi lebih tinggi. Dan data Anda bisa berpotensi digilir misalkan dari satu pinjol, ini pinjol Anda itu dibagikan ke pinjol-pinjol yang lain. Ini nasabah ini setia bayar, ayo kasih tawarin pinjaman. Nah itu seperti itu. Makanya hati-hati ketika kalian merawat pinjol dan banyak tawaran sampah yang masuk di WA ataupun di SMS, itu adalah jebakan yang akan menjerat kalian, dan kalian setelah terjerat dan terjebak di puluhan pinjol tidak akan bisa melunasinya dan berpotensi semua aset kalian habis terjual. Hati-hati ketika ditawari tawaran sampah, baik itu yang masuk di SMS itu ya, di SMS yang ada linknya di bawah itu jangan pernah. Di WA juga walaupun menyebutkan nama aplikasinya, hati-hati, di bawahnya ada link dan sebagainya, itu jangan sampai diklik. Itu adalah cara-cara agar si pinjol bisa mengambil dulu data-data yang ada di handphone Anda, dan ketika kalian meminjam dan tidak mau bayar, dimaki-maki, foto-foto kalian yang diambil dari galeri itu betul-betul disebarkan, dikasih itu si foto kita itu dikasih tulisan buronan hutang, lalu ada yang dikasih tulisan hati-hati dengan orang ini adalah begal yang sudah dicari oleh kepolisian. Itu banyak sekali kata-kata DC pinjol yang bisa meruntuhkan mental nasabahnya. Yang penting kalian ketika meminjam uang di pinjol tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Saat gagal bayar dimaki-maki atau dihina-hina atau diteror apapun, kuatkan mental saja, jangan berpikir hal-hal yang itu bisa merusak pikiran kalian, bisa merusak hati kalian, bisa merusak mental kalian. Kuatkan mental yang terpenting. Bersikaplah tidak peduli lagi. Karena kalau kalian terus memaksa dan mengikuti alur-alur drama yang dilontarkan oleh DC pinjol, itu bisa berpotensi kerusakan mental kalian di atas 75%, dan mungkin karena kalian tidak kuat mental akan mengakhiri hidup. Itu fakta terjadi kawan-kawan. Beberapa hari yang lalu juga kalian pasti sudah tahu ada lagi keluarga yang mengakhiri hidup karena terjatuh utang pinjol. Itu sudah dari dulu sudah makan korban banyak. Makanya untuk agar pinjaman online ini tidak ada lagi di negara ini, sebaiknya kalian gaungkan gagal bayar nasional jika memang kalian menginginkan pinjol ini dihapus ya. Kalau kalian yang masih memaksa membayar utang pinjol karena takut, maka pinjol tidak akan pernah bangkrut. Ya, pinjol akan bangkrut jika sudah tidak ada lagi nasabah yang meminjam uang di pinjol. Walaupun ini berat, tapi tetap jika kita masyarakat kompak serentak seluruh Nusantara berusaha untuk berhenti dan tidak meminjam uang di pinjol, maka si pinjol akan bangkrut. Sebesar apapun, sebanyak apapun modalnya, tetap suatu saat jika kompak seluruh Nusantara ini, maka si pinjol akan bangkrut. Oke ya teman-teman, tetap stay galbay. Jika kalian sudah tidak mampu bayar utang pinjol tersebut, jangan terus-terusan maksa bayar, karena orang yang maksa bayar endingnya pasti gagal bayar, hanya tinggal menunggu waktu saja. Jadi yang menyebabkan banyak orang terjerat utang pinjol itu karena pinjol diizinkan berada di negara ini, dan pinjol legal juga yang diizinkan oleh pemerintah itu tidak sedikit yang merusak mental nasabahnya dengan cara melakukan penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Itu yang lebih bahaya ya. Pengalaman saya meminjam uang di pinjol legal semua, tapi penagihannya yang tidak menyebutkan nama aplikasi itu sangat luar biasa, bisa merusak mental kita, bisa merusak psikologis kita, dan bukti-buktinya masih saya simpan. Walaupun itu tidak menyebutkan nama aplikasinya, tetap saya hanya meminjam uang di pinjol legal. Cuman saya juga tidak tahu penagihan yang ini dari pinjol mana. Yang jelas saya hanya meminjam uang di pinjol legal, dan banyak penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasi yang mengeluarkan kata-kata kotor. Tetap kuatkan mental, bersikap tidak peduli lagi dengan semua itu. Jika dimaki-maki, gagal bayarkan semuanya. Jangan pernah membayar utang pinjol tersebut ketika kalian sudah tidak mampu bayar. Oke ya teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat kalian yang saat ini masih dalam permasalahan hidup, memiliki permasalahan yang sangat berat menurut kalian, tetap kalian harus berpikir dengan tenang, berpikir dengan sehat, dan insya Allah semua permasalahan itu akan diselesaikan, dan Allah akan membantu kalian yang saat ini sedang mengalami kesulitan di dunia ini. Oke ya teman-teman, semoga yang kalian lakukan saat ini tetap stay galbay. Stay galbay adalah akan menyelamatkan hidup kalian dari potensi terjerat utang pinjol yang semakin besar. Dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.